Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kelas 11 Teknologi Laboratorium Medik di kelas Imunoserologi. Pada kesempatan ini, kita berjumpa kembali dengan mapel yang berbeda, yaitu Imunoserologi. Sebelum kita membahas tentang materi hari ini, alangkah baiknya kita memahami dulu apa itu imunoserologi. Jadi imunoserologi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang respon imunitas dan sistem imunologi di dalam tubuh kita. Kata imunologi berasal dari kata logi atau logos yang berarti ilmu dan kata imu yang berarti kekebalan tubuh atau ketahanan tubuh. Baik, setelah kita memahami apa itu imunoserologi, maka kita bisa mulai membahas materi hari ini, yaitu sistem imun. Ya, di situ bisa diperhatikan sistem imun. Saya juga mencantumkan dari definisi imunologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sistem kekebalan tubuh atau sistem imun, ya. Dan definisi dari sistem imun adalah semua mekanisme yang digunakan badan untuk mempertahankan keutuhan tubuh sebagai perlindungan terhadap bahaya yang ditimbulkan berbagai bahan dalam lingkungan hidup. Contohnya antigen. Antigen bisa berupa bakteri, parasit, virus, ya, dan seterusnya. Dari mekanisme tersebut, maka sistem imun kita bagi menjadi dua, yaitu sistem imun non-spesifik dan sistem imun spesifik. Sistem imun non-spesifik mempunyai tiga komponen, yaitu komponen fisik, pertahanan fisik, ya, pertahanan larut atau biokimia, dan pertahanan seluler. Pertahanan fisik bisa dibaca di situ, bisa melalui kulit, batuk, bersin, dan seterusnya. Sedangkan pertahanan dalam bentuk biokimia itu terdapat di lisosim pada keringat, ya, air mata, dan seterusnya. Untuk yang seluler ini dari dalam tubuh, yaitu proses fagositosis. Sedangkan yang spesifik ini terdapat dua komponen, yaitu pertahanan humoral dan pertahanan seluler. Pertahanan humoral lebih diperankan oleh sel limfosit B, sedangkan pertahanan seluler lebih diperankan oleh sel limfosit T. Ya, kita menginjak ke sistem imun non-spesifik. Apa itu sistem imun non-spesifik? Bisa diperhatikan di situ. Sistem imun non-spesifik merupakan pertahanan tubuh terluar dalam menghadapi serangan berbagai mikroorganisme, oleh karena dapat memberikan respon langsung terhadap antigen. Nah, sesuai dengan bagan tadi, ini adalah komponen dari sistem imun non-spesifik, ya. Nomor 1 adalah pertahanan fisik. Bisa dibaca di situ, pertahanan fisik bisa berupa membran mukosa seperti permukaan epitel nasofaring, paru-paru, usus, saluran genitor urinaria. Kebanyakan bakteri gagal bertahan hidup pada permukaan kulit karena pengaruh hambatan langsung asam laktat dan asam lemak dalam keringat. Bisa dibaca lebih dalam lagi di situ, macam-macamnya pertahanan fisik ada kulit, selaput lendir, silia, saluran di nafas, ya. Di hidung kita itu ada bulu-bulu, ya, bukan bulu. Di situ dijelaskan adalah silia, saluran nafas, ya. Batuk, bersin, dan seterusnya itu adalah salah satu pertahanan fisik. Kita masuk ke pertahanan biokimia, komponen sistem imun non-spesifik yang kedua. Pertahanan biokimia bisa berupa lisosim yang dalam keringat, ludah, air mata, ASI, ya, itu adalah contoh dari pertahanan biokimia. Selanjutnya kita menginjak ke komponen ketiga, pertahanan humoral. Pertahanan humoral dibagi menjadi 3 macam. Ada komplement, interferon, dan CRP atau C-reaktif protein. Komplement itu apa?
Komplement itu adalah komplement tersusun lebih dari 20 jenis protein plasma, di mana dia berperan meningkatkan fagositosis. Ya, sesuai dengan komponen ketiga tadi, yaitu fagositosis setelah pertahanan fisik, biokimia, dan seluler, yaitu humoral itu tadi yang saya jelaskan di situ ya. Interferon itu mempunyai sifat antivirus ya. Jadi dia menginduksi sel yang terinfeksi virus sehingga resisten terhadap virus. Interferon juga mengaktifkan sel NK atau natural killer cell, sel pembunuh. Yang terakhir adalah C-reaktif protein, protein fase akut yang kadarnya bisa meningkat pada infeksi akut. Kadarnya bisa 100 kali atau bahkan lebih. Baik. Setelah kalian memahami dari sistem imun non-spesifik, kita menginjak ke sistem imun spesifik. Definisi dari sistem imun spesifik bisa dibaca di situ. Sistem imun spesifik ini bergantung pada sel-sel limfoid. Ya, contohnya sel limfosit T dan sel limfosit B atau yang biasa kita singkat sel T dan sel B. Sistem imun spesifik ini mempunyai kemampuan mengenal benda yang dianggap asing bagi dirinya. Sistem imun spesifik bekerja tanpa bantuan sistem imun non-spesifik untuk menghancurkan antigen atau benda asing yang berbahaya bagi tubuh. Nah, ini adalah komponen dari sistem imun spesifik. Ada dua komponen di situ sesuai dengan bagan tadi. Satu, sistem imun spesifik humoral dan dua, sistem imun spesifik seluler. Sistem imun spesifik humoral yang berperan di situ adalah sel limfosit B. Sel limfosit B pada manusia sebenarnya tidak ada ya, tapi kebetulan di sumsum tulang ya, di situ bisa dibaca. Di dalam sumsum tulang, sel ini berproliferasi dan berdiferensiasi menjadi sel plasma yang menjadi antibodi. Terus yang kedua, sistem imun spesifik seluler yang berperan di sini adalah limfosit T atau yang biasa kita sebut sel T. Pada orang dewasa sel T dibentuk pada sumsum tulang, ya. Sedangkan pada bayi biasanya atau janin biasanya di hati. Ya. Baik, bagaimana? Sampai di sini sudah merasa agak pusing? Enggak ya? Kita belajar pelan-pelan, nanti bisa dibaca ulang kembali materi yang sudah saya berikan ya. Jadi dari sistem imun non-spesifik dan sistem imun spesifik, sekarang kita menginjak ke organ limfoid ya. Apa itu organ limfoid? Jadi organ limfoid adalah organ yang menghasilkan sel-sel imunologi. Ya, contohnya adalah sel limfosit. Nah, di sini organ limfoid kita bagi menjadi dua, yaitu organ limfoid primer dan organ limfoid sekunder. Organ limfoid primer bisa dibaca di situ ada kelenjar timus dan yang kedua adalah sumsum tulang. Kelenjar timus itu di mana, Bu? Nah, di situ sudah saya jelaskan terletak di bagian mediastinum, terbagi menjadi dua lobus dan banyak lobulus ya, yang masing-masing terdiri dari korteks dan medula. Sel T masuk ke dalam timus lalu berproliferasi menjadi sel T, cikal bakal dari sel T masuk ke dalam timus ya, berproliferasi yang disebut dengan timosit. Ya. Bagian korteks lebih banyak mengandung sel muda, sedangkan bagian medula itu sudah banyak mengandung sel matang. Nah, yang kedua adalah sumsum tulang ya. Sumsum tulang di sini tadi saya sudah menyinggung juga soal sel B yang sebenarnya tidak ada pada manusia ya. Tapi sel B ini berdiferensiasi dalam sumsum tulang.
Ya. Jadi sumsum tulang ini selain organ limfoid primer juga disebut sebagai organ limfoid sekunder karena dia menghasilkan proliferasi dari sel B. Oke, kita masuk ke organ limfoid sekunder. Organ limfoid sekunder di situ bisa dibaca ya. Pembentukan limfosit dalam organ limfoid primer diikuti dengan migrasi atau perpindahan sel-sel tersebut ke organ limfoid perifer atau sekunder ya. Jadi dari primer dulu dia pindah ke sekunder. Limfosit melakukan sirkulasi dalam tubuh diawali dengan ada tahap-tahap di situ ya, tahap-tahap dari limfosit dia bermigrasi ke limfoid sekunder. Bisa dibaca ada migrasi ke induk pluripoten ya, dari hati janin sumsum tulang ke dalam organ primer ya. Terus ada distribusinya ke organ limfoid perifer atau sekunder. Yang kedua ada resirkulasi ya, resirkulasi limfosit dari peredaran darah ke limpa ya. Jadi salah satu organ limfoid sekunder itu limpa juga termasuk dalam organ limfoid sekunder. Yang ketiga adalah distribusi sel efektor tertentu bila diperlukan pada reaksi imunologi. Jadi jika ada reaksi imunologi atau ada respon dari sistem imun ya, itu akan dilakukan distribusi sel efektor yang mengaktifkan nanti mungkin bisa mengaktifkan proses fagositosis. Nah, ini adalah macam-macam dari organ limfoid sekunder. Organ limfoid sekunder di situ ada kelenjar limpa, ya. Dan yang terakhir ini limpa. Yang terakhir disebut jaringan limfoid lain. Limfoid lain di situ bisa berupa tonsil, periapes pada usus, ya, dan hati atau liver. Baik, sampai di sini materi kita sudah selesai. Bagaimana? Jadi mungkin ada yang perlu ditanyakan bisa menghubungi saya. Dan semoga materi hari ini bermanfaat dan kalian semua memahaminya dengan baik. Bila ada salah kata dan kekurangan, Binani mohon maaf dan terima kasih untuk waktunya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.